ingin sampaikan, saya dari Cilacap, aslinya Brebes. Kebetulan saat Ibu sekalian satu gelombang ibaratnya. Jadi kalau saya di bat 1, Bapak Ibu di bat yang ketiga. Nah, saya izin juga dengan video karena di sini gelap, sudah sore, jadi lebih efisien untuk saya suarakan dulu saja. Atas penambahan dari Pak Mustain, bagi Pak Mustain sudah sangat banyak dan lengkap sepertinya. Saya akan langsung share, mungkin untuk saya sharekan. Disable participant screen. Mohon maaf Pak Mustain, saya tidak bisa nge-share ini host disable participant screen sharing. Sebentar. Ya, sebentar. Sedikit bertanya sambil menunggu Pak Mustain, yang kalau tidak salah kemarin ada perubahan TNT ya Bapak Ibu ya untuk pretest. Yang paling muda ini TNT-nya kapan Bapak Ibu? Ada yang TNT-nya 2015 ke bawah? 2015 Pak. 2015 Pak. 2015 ya, paling muda ya. Kalau 2014. 2014. 2006. Nah, itu kan minimal 2015, tapi ada perubahan bisnis kalau tidak salah waktu di bulan awal 2022. Ada juga teman saya yang langsung ikut di atas 2015, di bawah 2015. Jadi kalian ada, tapi ada juga teman saya yang pretestnya 2019, terus nilainya juga tinggi, tapi ternyata sampai sekarang belum terpanggil. Recording in progress. Ikut di part yang ketiga ini. Oke, sudah bisa saya sharekan. Assalamualaikum Pak Yopi. Ya, terima kasih Pak. Oke, sampun nggih Pak. Iya. Bisa dilanjut. Nah, nanti kita hanya sebatas beberapa tambahan soal. Ya, saya minta bantuan untuk juga sepertinya semangat untuk banyak soal. Saya bacakan soal 1 sampai 5, mohon izin untuk selanjutnya untuk bisa membaca bersama-sama dan bergantian. Nomor yang pertama, salah satu nikah yang dilarang dalam Islam adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan beberapa antara wanita dan beberapa laki-laki sebelum perkawinan sampai kemudian hamil. Ketika anak wanita itu menunjuk salah satu pria yang mengumpulinya untuk mengakui bayi yang telah dilahirkan sebagai anaknya. Nikah seperti ini di dalam teori disebut dengan, nah ini tadi saya juga memperhatikan sepertinya yang hampir sama, tetapi agak berbeda pilihan dan yang disampaikan dari awal untuk materi ini. Yang pertama adalah nikah bak, B adalah istibak, yang D adalah rid. Kalau menurut penjenengan semua jawabannya apa Bapak? Hidden. Monggo, yang mungkin dapat dulu. Jawabannya A. Betul. Adalah kata kuncinya adalah beberapa laki ibaratnya yang berhubungan sama perempuan. Ini berarti nah, pembahasannya adalah kalau yang A itu adalah seorang suami yang meminta kepada laki-laki untuk saling menukar istrinya. Jadi saling tukar menukar istrinya.
kalau dulu ada berita ini pernah juga terjadi di masa kabinet bulan ini. Terus yang B itu adalah suami yang meminta kepada laki-laki bangsawan atau orang pandai agar bersedia mengumpuli istrinya yang dalam keadaan suci sampai hamil. Nah, ini biasanya tujuannya adalah untuk mencari itu biasanya. Jadi ada semacam Cari nasab. orang semacam itu yang pikirannya catatannya lebih tinggi. Nah, ini yang jawabannya tadi. Yang terakhir adalah yang D itu adalah pergaulan bebas pria dan wanita yang belum menikah resmi dilangsungkan dengan tujuan mengetahui kepribadian masing-masing pasangan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, Pak. Jadi intinya Recording stopped. adalah banyak pria dan satu wanita semacam itu. Itu kata kuncinya. Nomor yang kedua, dua negara yang pernah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, yang A adalah dan Romawi, B adalah Mesir dan Palestina, C Syria dan Afrika Utara, D Amia dan Mesir. A. Mungkin apa? B. Mesir dan Palestina. Romawi. Nah, lihat kata kuncinya sebenarnya ada di atas. Kalau misalkan kita tidak tahu ya, ini antara khalifahan Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Di kata-kata adidaya. Kalau misalkan ada jaya, kita lihat dulu pada masa khalifahan bahkan pada masa Rasulullah itu yang adalah Persia dan Romawi. Jadi itu. Jadi kata kuncinya di situ ada. Kalau misalkan seandainya kira-kira jawabannya apa kita nggak tahu apa. Masing-masing kekhalifahan mempunyai luas kekuasaan masing-masing atau perluasan yang berbeda-beda. Ya, kalau Nah, Bu, Mesopotamia itu zamannya Raja Namrud. ya, sambil ada kedengaran suara hujan yang besar di sini soalnya. Nomor yang ketiga. Nah, ini terkait dengan poligami. Ini ada yang namanya golongan kecil untuk oleh kepentingan dan kemaslahatan yang bersifat pribadi dan umum. Kebolehan poligami karena untuk mewujudkan bagi manusia agar tidak berlaku zina dan tidak terjatuh ke dalam pintu kemaksiatan. Kondisi darurat diperbolehkan bagi berikut. Nah, di sini ada kecualinya, Bapak Ibu. Nah, yang adalah untuk mendapatkan anak subur dan istri yang mandul. B. Menjaga kebutuhan keluarga tanpa harus menceraikan istri pertama. I. Ia tidak berfungsi semestinya sebagai istri karena cacat fisik dan sebagainya. Yang C. Selamat kami yang diperseks dari perbuatan free-sex. Yang D. Masalah darurat ingin memperturutkan hawa nafsu seksual dan tidak adil dalam pemenuhan kebutuhan. Jawabannya apa, Bapak Ibu? D. Nah, kita lihat judulnya adalah D. Nah, kata kunci di sini kalau ini juga ada yang tadi dibahas juga oleh Pak Musaim, tapi ada sedikit beda. Nah, karena kisi-kisinya hampir kisi-kisinya sama, jadi soalnya juga hampir sama. Tapi yang perlu Bapak Ibu adalah coba lihat kata kuncinya. Kalau kita di sini kata kuncinya kecuali, lihat yang paling baik. Nah, itu caranya gitu. Kalau misalkan ada sebuah pilihan, ada kecuali mana yang paling baik. Di antara A sampai C, itu yang minimal lebih baik adalah yang D. Ingin mempertaruhkan hawa nafsu seksual dan banyak berlaku tidak adil dalam pemenuhan kebutuhan. Nomor yang selanjutnya. Nomor 4. Tokoh Mesir berpendapat bahwa bank seperti yang berlaku di
Yusuf Abu Sufroh. Yang C. Sayyid Sabik. Yang D adalah Abi Ala Budi. Jawabannya apa, Bapak Ibu? Abu Zahra. Ahmad Thayyib. Ya, betul sekali. Syekh Ahmad Syekh Kalau B sampai D itu adalah mereka para tokoh yang memang Abu Zahra itu juga termasuk tokoh yang memang tidak sepaham. Kalau Sayyid biasanya beliau berpendapat tentang terkait masalah dada yang menggadai. Nah, ini ada pilihan sebelum soal. Soalnya adalah ini. Salah satu sosok pemimpin yang berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia jalan-jalan depan masjid-masjid dan memperluas jadi kalau misalkan ada pertanyaan dan kembangan itu lebih condong ke apa juga adanya juga tentang angkatan laut jadi infrastruktur. Nomor yang kelima, monggo Bapak Ibu siapa yang mau baca nomor yang keenam? Monggo Pak Selamat. Al-Hasan As-Siddiq menunjuk Zaid bin Sabit menjadi pemimpin. Benar Pak, ketutup Pak. Pemimpin pengaplikasian Al-Quran adalah karena A. Orang-orang yang dipercaya Rasulullah menulis wahyu Al-Quran. B. Orang-orang yang paling soleh para sahabat. C. Orang yang paling bagus hafalan Qurannya. D. Orang yang paling cerdas di antara jawabannya C. Selamat nopo Pak. C. Kita lihat dulu kata kuncinya. Nah, memilih Said bin Sabit. Nah, kata kuncinya adalah kita lihat. Nah, orang yang dipercaya Rasul. Nah, memang betul Pak. Tokoh Zaid bin Sabit ini salah satu orang terdekat Rasul, di mana beliau diberikan tugas oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quran. Dari segi pemahaman dan pengetahuannya sangat luar biasa bagus. Monggo Pak, dilanjut. Seorang khalifah yang sangat religius, demokratis, dan mementingkan persatuan umat. A. Abdul Malik. B. Abdul Malik bin Marwan. C. Hisam bin Abdul Malik. D. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Jawabannya D, Pak. Nah, ini sangat masyhur sekali ya, Pak. Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang sangat terkenal sekali. Jadi kalau Umar bin Abdul Aziz memang sudah sangat masyhur. Lanjutnya Pak, sampai ya Pak. 8. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara pada masa titik-titik. A. Harun Ar-Rasyid. B. Marwan bin Abdul Malik bin Marwan. D. Umar bin Abdul Aziz. Jawabannya A. Harun Ar-Rasyid. Iya. Nah, enggak ngasih. Kalau dilihat secara sejarah ini adalah Marwan. Nah, ini kalau misalkan dilihatnya di bahasa ya Bapak, jadi seperti bahasa Indonesia dari mana? Ini bahasa Arab. Ini zamannya Abdul Malik bin Marwan. Jadi kata kuncinya di situ bahasa persatuan lah ibaratnya gitu ya. Sebagai bahasa. Siapa Pak? Mas itu ambil dari depan. Monggo Pak, lanjut lagi nomor 9. 9. Pada fase pertama
Pasangan Khalifah Harun ar-Rasyid berhasil mengadakan berbagai macam pembaruan, yaitu titik-titik A. Memindahkan ibu kota Damaskus ke wilayah lain, B. Membangun lembaga pendidikan seperti kutab, madrasah, C. Menciptakan suasana yang kondusif, D. Memperluas kekuasaan. B. Jawabannya D. Baik. Jawabannya Pak. Bangun lembaga pendidikan seperti Lembaga kutab. Nah, ini ada kalau pada zaman Abbasiyah itu ada beberapa fase. Jadi yang kalau misalkan di SKI itu lihatnya kata fase pertama tentang apa, fase kedua tentang apa, itu ada kalau misalkan di Abbasiyah. Jadi cara membacanya di kata kunci itu. Nah, kalau soal yang di UP itu menggunakan bersifat umum, tidak terlalu terperinci. Jadi fase lebih banyak membahas tentang apa pembangunannya. Nah, kalau yang fase pertama pembangunan tentang lembaga pendidikan. Coba satu lagi Pak, selamat. Y. Perkembangan ilmuwan masa dinasti Abbasiyah itu begitu cepat sehingga bermunculan tokoh-tokoh atau ulama di bidang sains. Salah satunya adalah Warismi dalam bidang titik-titik kedokteran, matematika, seni ukir, geografi, Matematika. Matematika. Wah, mantap sekali ya. Nah, ini kebetulan memang jawabannya jika nanti Bapak Ibu juga tolong barangkali nanti yang keluar di UB bisa kedokteran, seni, dan geografi. Jadi itu. Dan saya ambil juga ini soal-soal saya buat itu melihat kisi-kisi. Jadi kisi-kisinya lebih saya perincikan. Nah. Oke. Oh, soal selanjutnya siapa yang mau baca? Bapak atau Ibu? Ibu. Pak. Aku baca. Balima monggo. Ibu Ayo, wes. Inam. Ya anak-anak. Saya Pak Imam Taufik. Ayo Monggo, Pak Imam. G. Monggo. Ya. Strategi dakwahnya Sunan Derajat menciptakan tembang sebagai salah satu medianya. Tembang yang dimaksud adalah, monggo Pak teman-teman. A. Sinom. Nyinom. Angkur, Sunma. Apa? Jawabannya. Oh. Jawabannya Pangkur, Pak. Ya. Oh, Pangkur. Ya, jawabannya Pangkur. Salah, Pak. Nggak apa-apa. Nah, ini kan barangkali nanti yang UP yang keluar bukan Pangkur macam itu. Cuman yang perlu kita waspadai adalah harus juga melihat yang kata kuncinya. Itulah kembali lagi ke kata kunci. Jadi memang sebenarnya kita bisa menganalisis dengan melalui kata kunci. Cara menganalisis kata kuncinya mirip pun Pak ya. Lanjut lagi Pak. Kita melihat ke Wali Songo, masih di SKI. Kata Wali Songo, banyak yang berdakwah melalui kesenian karena seni merupakan salah satu metode dakwah Islam yang dengan masyarakat. Bahkan pada saat ini masih banyak seni peninggalan para wali yang masih digemari oleh masyarakat, termasuk yang dibuat oleh Sunan Bonang, yaitu A. Cublak-cublak suweng, B. Wayang, C. Tembang lir-ilir, D. Tembok ati. Cublak-cublak suweng. Kalau Pak Imam. Suweng. Wayang. Jawabannya adalah Wayang. Ya, Wali Songo di sini kan ada kata kuncinya banyak. Wali Songo yang banyak berdakwah. Jadi kata kuncinya yang objek yang digunakan Wali Songo untuk berdakwah. Caranya apa? Nah, paling banyak adalah wayang. Ya, wayang. Wayang paling banyak. Nah. Oh, ini sudah ada jawabannya ya. Nama lain dari adalah B. Jafar Sodik. Ini yang kemarin juga keluar di bab yang pertama. Kalau yang bab pertama ini adalah kemarin Sunan Kalijaga itu keluar. Nah, saya ambil yang Sunan yang lain, yaitu Sunan Kudus. Nah, jadi nanti
nama-nama aslinya, mohon Bapak Ibu juga untuk bisa dihafalkan. Kalau tidak bisa nama lengkapnya, nama awalnya saja, Pak. Ya, nama misalkan Sunan Kudus. Nah, awalnya adalah Ja'far macam itu, kesananya Sodik. Jadi hafalinnya depan saja. 9 sunan, nama aslinya siapa saja. Itu kemarin yang pertama. Monggo Pak Imam lagi, monggo. Oke. Agama Islam masuk ke daratan Afrika Khalifah titik-titik. A. Ali bin Abi Thalib. B. Utsman bin Affan. C. Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq. Jawaban saya C. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Usman. Jawaban saya C. Bin Khattab. Nah, kalau nanti kan kalau didefinisikan Islam masuk ke Afrika, Amerika, Indonesia dan macamnya, hanya mengambil soalnya itu yang pertama jalur biasanya, yang selanjutnya itu atau siapa dan dibawakan oleh kalangan apa. Nah, itu rata-rata yang itu kalau saya masih ingat itu bernama itu. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Masjid pertama di Cape Town, Afrika adalah orang Indonesia kan jenenge. Saya lupa tapi Pak. Masjid awal, Masjid Istiqlal, bukan. Masjid Agung Cape Town, C Pak jawabannya. Masjid Oke. Pak Imam. Jadinya dibuat-buat saja Pak, Masjid Cape Town. Jadi masjid yang ada di Town Afrika adalah Masjid Awal. Awal, Pak. Ya, Ya, awal pertama berarti. Pertama berarti awal. Mungkin dia diambil dari kata al-awal, awal, berawal, pertama kali. Ingat-ingat. Nah, jelas ya. Mana Istiqlal apalagi? Iya, Istiqlal. Imam Masjid Istiqlal Pak Imam. Oh ya. Monggo mau membacakan lagi. Kalau nggak ada saya nggak apa-apa, Pak. Ibu-ibu. Ya, monggo. Sampai selesai saja. Ayo Budia. Baterainya mau masih penuh, Pak. Ya, Pak Imam lagi wis, nggak apa-apa. Ini hanya siap. 5 soal lagi. Oh ya, Pak, siap. Oke, monggo. Islam pertama kali masuk ke benua Amerika pada abad tadi berapa tuh? Macamnya ini. Ke-16, Pak. Benar, Pak, HP-nya tak miringkan. Iya. Ke-16. B, ke-15. 14. Nah, jawabannya langsung. D, ke-13. Jawabannya adalah Sepertinya B, Pak. ke-16. Jadi ini abadnya. Jadi secara timing waktunya. Kalau yang tadi Pak Mustain itu di Amerika adalah tokohnya. Ya, biasanya. Karena saya juga tidak janjian sama Pak Mustain, jadi mungkin hampir sedikit sama, tapi sepertinya berbeda. Ya. 16 berarti ya, Pak. Nah, ini pembahasannya tadi. Ini kalau orangnya Namiko. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tanya, yang pertama kali ke sana siapa? Estefaniko dari Azamor ya. Yang pertama kali benua Amerika atau yang menyebut. Monggo Pak. Oke. Nomor 17. Cair ya? Cair. Cair. Ini bacanya gimana? Cair. Cair. Ada singkatan. Ya, wis cair. Air terus. Adalah organisasi Islam yang mengelola kepentingan Islam di Amerika. Cair singkatan. Aduh, aku baca bahasa Inggris angel, Pak. Konsil Biasa makan kuduk-kuduk. Gak apa-apa Pak, baca ini aja tulisannya. Selen-selen banget Jujur aja bacanya, jujur. Bapak sih jujur banget. Sensil. Kalau Apa-apa, Pak. bukan berbahasa Inggris. Ya betul. Kecuali kalau ayat Quran. Between American and Islamic mana? Nah, kuwi lancar, Pak. Coordination on American Islamic Relation. Jos. Bapak Ibu
Cowok. Please jawab. jawabannya B. B jawabannya. Jawabannya B, betul. Council of American Islamic. Nah, jadi kalau misalnya Jawabannya B, kalau- Pak. Ya, Jawabannya B. jawabannya B relasinya. Ya. Nah, kalau misalkan lihat ini kan hampir sama semua. Kalau yang akan tidak mungkin Afro berarti Afrika tidak mungkin. Kalau yang B berarti Amerika Islamik itu kemungkinan between ini juga between ini salah tulisannya, bukan between tapi between. Between itu Iya. antara kedua negara. Ini bukan. Between Ya, itu bukan. antara Coordination juga tidak. Ya. Jadi yang lebih cepat adalah konsil, Konsil. bukan koordinator, bukan coordination. Nah, kalau misalkan di ketatanegaraan internasional hampir namanya juga sama, konsul, konsil. Oh, konsul. Konsulat. Monggo nomor 18, sedikit lagi. Oke. Bukti sejarah bahwa Islam berkembang dengan aman di Inggris adalah dirinya masjid yang dapat menampung 4.000 jamaah dan dilengkapi perpustakaan, juga ada bank Islam yang beroperasi di sana. Nama tersebut adalah yang pasti bukan Istiqlal, Pak, ya. Ini juga kemarin muncul, Pak. Masjid Agung. Oh, keluar. B. Masjid Agung Central Mosque, Regent Park. C. Masjid Mubarak. D. Masjid Maluku. B. Masjid Agung, Central Mosque, Regent Park. Ini kemarin juga muncul debat yang pertama, Pak. Ini di Inggris. Nah, betul sekali. Ini Masjid Agung Central Bukan Mosque. kalau Cordova Spanyol, ya, Pak. Ya. Ya, Cordova Spanyol. Jadi kalau ini kan saya contohkan di Inggris. Kemungkinan ini kan masih di Eropa, Pak. Jadi ini di kisi-kisi adalah masuknya Islam di Eropa. Bisa saja di Spanyol dan lain-lain. Ini di Eropa. Nah, saya contohkan, Jerman. saya ambil di Inggrisnya. Di Belanda ada lagi, Pak, nama masjidnya yang terkenal. 19, Pak. Alasan Islam berkembang di Prancis adalah Oh, sudah ada jawabannya. Belum. buruh migran asal Afrika dan sebagian Asia itu membuat agama Islam berkembang dengan pesat. Islam berkembang imigran dan negeri Maghribi seperti Aljazair, Libya, Maroko, Mauritania, dan lain-lain. Sekitar tahun 1960-an, ribuan buruh Arab bermigrasi. Terus yang bermigrasi hijrah secara besar-besaran ke daratan Eropa, terutama di Prancisnya. D. Jawaban A, B, C benar. Kenapa, Pak? Jawabannya D. Kenapa, Pak? Jawabannya D, Pak. Benar. Analisisnya gimana, Pak? Karena memang banyak ya di Afrika, di itu juga migran dari Aljazair, Maghribi, Libya, dan lain sebagainya. Juga banyak keturunan dari Afrika dari sana, dan Afrika juga mayoritas banyak beragama Islam. Oke, memang betul, Pak, jawabannya D. Nah, lihat kata kuncinya atau garis analisisnya, kita melihat bahwa masuknya Islam di Prancis ini kan alasan ya, Pak. Kalau alasan itu berarti jawabannya itu sosial biasanya. Jadi sosial. Kayak tadi misalkan masuknya Islam di Australia, kenapa? Ternyata orang Indonesia ramah-ramah, baik-baik. Itu kan status. Nah, kalau jawabannya pertanyaannya alasan, berarti di situ juga jawabannya terkait dengan kemanusiaan atau manusia sendiri. Nah, di sana berkembang melalui para migran. Nah, di sini ini rata-rata dari luar. Nomor 20, Pak, monggo. 20, oke, siap. Masuknya Islam melalui jalur selatan, melalui rute. Ini masuknya ke Indonesia, Pak. Oh ya, salah, kurang satu kata. Indonesia. Oke, masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur selatan, melalui rute Mekah dan Madinah, lalu ke Yaman, lalu ke Gujarat, Sri Lanka, dan berakhir di Indonesia. B. Mekah, Madinah, Indonesia. C. Madinah, Indonesia, Australia, Indonesia.
D. Mekah, Madinah, Perstan, Gujarat, Indonesia. Jawabannya apa Pak Imam? Jawabannya C. B. Jawabannya apa? B saya. Coba kita. Nah, kalau jawabannya C kayaknya tidak mungkin Pak, ya, karena Australia, Indonesia, Australia enggak. sedangkan Australia itu berasal dari Indonesia Islamnya. Terus kalau yang D, D yang juga A enggak, Pak? tidak mungkin, ya, karena di situ ada Pakistan. Yang Yang A enggak, Pak, saya. yang A, oke. D, Pak, D. Nah, jawabannya di Mekah dulu, Madinah, Yaman, lalu ke Gujarat, Yaman. Sri Lanka, dan berakhir Indonesia. Ini jalur selatan. Nah, kemarin yang dibaca satu itu adalah di jalur utara. Makanya saya yang beda soal adalah tadi jalur selatan. Yang mungkin Kalau utara mana aja, Pak? Kalau utara kemarin itu berarti hampir sama, Pak. Hampir sama. Yaman tapi Ya, bedanya itu Gujarat dulu. iya Gujarat. Gujarat. Oh, Cina ya, Cina. Selatan pokoknya intinya dimulai dari Yaman kayak gitu kata Iya, kuncinya dari setahu situ. saya Pak. Nanti Oh, kita Yaman. bisa, ya, yang beda kayaknya seperti itu yang di Yaman, tapi masih Gujarat masih lewat Gujarat juga. Nah, ya, jadi Melalui mungkin Yaman. saya hanya 20 soal Bapak Ibu. Nah, nanti di yang terakhir nanti akan saya lebih banyak karena tadi Pak banyak 50. Nah, intinya saya ingin memberikan tentang setiap soal. Biasanya memang kalau saya analisis itu ada kata Ibu. Nah, yang perlu kita lihat kata kuncinya di apa semacam itu. Jadi nanti kita bisa saling melihat, oh ya ternyata di sini. Nah, terus kemudian saya masuk ke sini dulu. Terus kemudian biasanya itu tidak menjawab soal dengan benar. Rata-rata secara psikologi Bapak Ibu. Jadi sudah deg-degan dulu, sudah runtak dulu, akhirnya tidak konsentrasi. Padahal biasanya di setiap soal itu sudah tersedia kata-kata kuncinya. Kadang kita terjebak di situ. Makanya lebih banyak lagi tentang membaca dan juga tentang menganalisis. Jadi kita bisa membedakan mana jawaban yang paling tepat Bapak Ibu sekalian. Monggo itu saja mungkin dari saya, kembalikan ke Pak Musain. Ya. Ya, monggo screen share-nya keluar dulu.